Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Eh, Hari ini pertemuan ke-8 mata kuliah MS Integration Internet dengan topik kita hari ini adalah mengkoneksikan atau mensinkronisasikan email Google atau email Yahoo dengan aplikasi email klien. Jadi materi hari ini adalah sinkronisasi email klien dengan server mail kita ya, baik Google maupun Yahoo. Jadi hari ini sebenarnya eh, materinya cukup menarik dan ini materi yang sangat dibutuhkan sebenarnya bagi adik-adik sekalian, terutama yang sudah bekerja ya pastinya, yang dominan bekerja menggunakan laptop ataupun komputer PC supaya mudah mengatur, memanage ya email yang masuk maupun yang kita kirimkan. Nah, saya menggunakan email klien hari ini menggunakan Mailbird. Nah, pastinya ada ya Mailbird ya. Pastinya ada plus minusnya sebuah aplikasi email klien. Tetapi saya menggunakan Mailbird ini salah satu faktornya itu adalah kemudahan sinkronisasi dan kecil kemungkinan terjadinya error dalam hal data file. Jadi sebenarnya dengan email client ini data file itu dari server mail kita, misalnya Google ataupun itu harus di-save di komputer PC. Jadi beberapa kali uji coba yang saya lakukan menggunakan Outlook, terkadang terjadi kesalahan. Nah, tetapi dengan menggunakan Mailbird ini kecil sekali terjadi kesalahan. Nah, bukan berarti Outlook tidak bagus ya, bagus. Cuma memang saya pilih ini karena kemudahan penggunaan email client. Oke, saya ada aplikasi Mailbird di sini. Nanti bisa ada di sekalian download ya di Google tuh banyak. Tinggal masuk aja Google Mailbird. Kita menggunakan Thunderbird silahkan sama aja. Kita gunakan Outlook juga silahkan choice. Tapi untuk praktek hari ini saya menggunakan Mailbird. Oke, di Mailbird ini saya sudah ada 3 email yang tersinkron, terkoneksi. Yang pertama itu dari email utama saya, usurobi85@zoho.com. Kemudian email kerjaan saya di eh, konsultan, kemudian email pribadi saya juga. Jadi di sini saya akan mensinkronisasikan email yang sudah saya buat untuk uji coba hari ini. Nanti adik-adik sekalian bisa sinkronkan dengan email pribadi ya. Nah, di sini saya ada pilihan itu adalah compose, ada setting, ada help, ada quit. Saya pilih di sini adalah setting. Oke, saya pilih setting. Nah, di sini ada general, ada appearance, ada scaling, ada composing, ada accounts, ada identities, ada folder, ada filter. Jadi nanti kita akan coba beberapa settingan supaya komunikasi kita dengan menggunakan Mailbird ini akan lebih mudah ketika kita mengirim maupun menerima pesan email. Nah, saya pilih account terlebih dahulu. Kenapa account? Karena kita mau menghubungkan email kita dengan email klien ini. Nah, email kita itu baik Google oke, boleh. Yahoo boleh. Ini seperti ini kan ada Zoho boleh. Ada juga email organisasi atau email perusahaan itu juga boleh. Jadi semua email klien, sorry maaf, semua jenis email boleh disinkronisasikan. Saya di sini ada tekan tombol add. Saya pilih tombol add. Oke, nah di sini saya mau masukkan dulu siapa namanya. Namanya di sini misal nama saya pribadi ya. Tentunya nama saya pribadi Robi. Kemudian emailnya saya ada buat email satu email namanya uji coba khusus untuk praktek pertemuan mata kuliah ini ya adik-adik sekalian. Saya namanya uji coba itsynthetispublication.org. Nanti kalau emailnya di sini boleh ganti dengan email pribadi silahkan, tidak ada masalah. Nah, kemudian kalau sudah diisi nama, jadi nanti ketika untuk apa sih nama ini? Ketika nanti kita mau mengirim email, maka nama inilah yang muncul di pengirim di bagian sender. Emailnya ini, namanya ini. Jadi pastikan nama di sini harus nama yang benar. Jadi kalau nama pribadi, masukkan nama pribadi. Kalau Anda bertindak sebagai mungkin di kantor, Anda sebagai bagian keuangan, mungkin namanya finance, manage accounting,
atau finance team atau finance department. Silahkan. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan adik-adik sekalian. Kalau memang khusus urusan pekerjaan, masukkan di sini namanya adalah finance ini, HR ini, nah seperti itu. Nah, saya di sini masukkan nama saya pribadi, kemudian pilih tombol continue. Nah, dia akan mendeteksi secara otomatis ya, secara otomatis. Kemudian setting found katanya, we have found server setting for your account, maka kita tidak perlu edit lagi, continue saja. Karena kalau kita edit lagi, kita harus setting manual. Nah, enaknya menggunakan Mailbird ini, settingan email kita itu akan dia deteksi dan dia akan mengatur sendiri port yang akan digunakan. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu setting manual lagi. Ini sangat mudah sekali. Kalau mungkin waktu zamannya saya kuliah dulu di 3, itu untuk email kan saya harus setting port sendiri gitu supaya tidak terjadi kesalahan. Tapi kalau sekarang sudah enak dan mudah sekali. Oke, pilih tombol continue. Nah, dia akan membuka akses seperti ini. Berarti dia akan mengakses browser bahwa kami menemukan email Anda menggunakan Google. Silakan lanjutkan, silakan koneksikan email Anda dengan email klien kami. Nah, seperti ini. Di sini langsung ketahuan email yang saya pakai. Oke, kemudian pilih tombol selanjutnya. Nah, di sini baru masukkan password. Pastikan password jangan sampai lupa. Jadi kalau lupa, bagaimana? Ya, kita harus reset ulang. Reset ulang, masukkan password baru koneksikan kembali dengan email klien yang sudah ditentukan. Dalam hal ini adalah Mailbird tadi. Oke, kalau sudah saya masukkan passwordnya, kemudian pilih tombol selanjutnya. Maka secara otomatis akan mensinkronisasikan antara email Google tadi dengan Mailbird. Nah, seperti ini. Kan ketahuan bahwa yang saya setting ini, yang saya punya emailnya adalah uji coba synthesis publication ini menggunakan engine-nya Google. Berarti dari Gmail dan email klien Mailbird mengetahui bahwa ini menggunakan engine-nya Google, maka dia prosesnya seperti ini, disinkronisasikan. Nah, dia meminta izin sama kita untuk membaca, membuat surat, dan mengirim email, serta menghapus permanen email yang ada di Gmail kita. Melalui apa? Melalui email klien. Jadi kita tidak perlu akses Gmail lagi, adik-adik sekalian, untuk mengirim, membaca email, maupun menghapus email. Kita tidak perlu mengakses Gmail lagi, cukup menggunakan email klien ini saja. Kalau sudah di sini, pilihannya cuma ada cancel sama allow. Kita harus pilih allow dong, supaya email klien bisa mengakses Gmail kita. Pilih allow. Oke. Nah, sudah selesai di sini, maka di sini sudah ada namanya. Oke, kan? Kalau sudah di bagian ini selesai, kita tutup. Maka di sini sudah ada tambahan satu namanya uji coba synthesis publication.org. Nah, perhatikan dia sinkronisasi antara Gmail dengan email klien. Sudah ada 4 email. Oke, ini sudah ada 2, 3, 4. Oke, nah ini perhatikan. Sudah ketemu kan? Berarti yang ada di sini, yang ada di inbox uji coba synthesis publication.org ini adalah isi pesan email yang ada di Gmail. Di Gmail mana? Gmail uji coba tadi. Jadi saya tidak perlu mengakses Gmail saya untuk tahu isi pesannya apa saja. Cukup menggunakan ini. Kemudian keuntungan lainnya adalah ketika kita tidak online, pesan email ini tidak akan hilang. Gitu. Ini akan tersave di Mailbird tadi. Jadi ketika kita mau baca email, ketika kita mau baca pesan-pesan yang mungkin kita terlewat dan kita tidak ada koneksi internet, kita bisa baca di sini. Gitu. Jadi enaknya menggunakan email klien itu adalah kita bisa membaca pesan email lampau tanpa perlu koneksi internet. Nah, ketika ada koneksi internet, maka secara otomatis
email klien Mailbird ini akan mensinkronisasikan dengan Gmail. Jadi kalau di Mailbird ini kita ada menghapus pesan, maka di Gmail juga akan terhapus pesannya. Nah, seperti ini. Nah, itu dia. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi memeriksa Gmail kita untuk mengetahui ada pesan masuk belum, kita mau kirim pesan bagaimana. Karena dia akan sinkron secara otomatis setiap sekian menit. Oke. Nah, saya hapus di sini. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba setting. Di sini ada pilihan setting ya. Lagi kita setting lagi di account. Kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih ini. Nah, di sini kan ada settingan. Apa yang mau kita pilih ikonnya. Kemudian autentikasinya juga sudah otomatis, jadi kita tidak perlu. Kita hanya perlu paling ganti picture kalau memang kita perlu ganti ya. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Oke, kalau sudah di sini ditutup. Kemudian adalah pastikan general di sini ini biarin sama. Ini yang cuma untuk interface. Scaling composing ini adalah untuk pesan email. Kita mengetik itu bagaimana bentuknya. Oke. Di sini kita bisa pilih CC dan BCC. Akunnya ini, identity ini. Oke, ini sebenarnya sudah oke, sudah selesai. Oke, di sini saya tutup. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba mengirim email. Kita ambil contoh, kebetulan saya ada email di sini, ada usurobi@85so.com. Saya akan mengirim pesan dari uji coba ini ke usurobi@85zoho.com. Saya pilih di sini adalah kompos. Nah, perhatikan kan nampak sini namanya Robi, emailnya uji coba @synthesispublication.org. Di email to-nya ini saya masukkan email saya. Nah, subjeknya apa? Testing kirim email mata kuliah MS Integration. Oke. Salam. Nah, biasanya seperti itu ya. Ini hanya pengiriman pesan untuk membuktikan bahwa email terkirim dengan sukses menggunakan aplikasi email klien Mailbird. Terima kasih. Biasakan seperti ini. Biasanya gini ya, best regards, Robi. Oke. Nah, ini adalah bentuk pesan email biasa. Nah, kalau saya mau ganti fontnya, bisa seperti ini. Ini cukup mudah sekali. Biasa kan kalau kita ngirim pesan itu ada font yang harus mungkin berbeda, mau kita atur. Baru ukurannya berapa, seperti ini bisa diatur. Kemudian mungkin ini kita berikan bold. Atau kita mau juga lampirkan attachment. Saya pilih di sini attachment. Kemudian saya pilih dokumen. Saya pilih ini contoh satu betul open. Oke, jadi saya sudah lampirkan satu attachment ya supaya dikirim. Apakah pengiriman pesan ini berhasil atau tidak, kita akan cek. Kemudian di sini ada default spell checking. Spell checking ini mungkin kita mau mengirim bahasanya itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dia akan memeriksa secara otomatis. Nah, defaultnya itu adalah English United. Nah, kalau memang dominan kita menggunakan bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Seperti itu. Kalau memang kita umum, standar, biarkan saja. Oke, kalau sudah, tekan tombol send. Ini ya, send. Oke.
Nah, dia akan proses ini. Di sini ada keterangannya draft, lagi proses kirim. Kemudian kalau sudah terkirim, kita akan cek. Nah, seperti ini. Ternyata sudah terkirim. Ada masuk di send ya. Perhatikan. Ini ada tanda panah seperti ini. Ini dari Robi, emailnya ujicoba@synthesispublication.org, kemudian ke email pribadi saya. Ini pesan emailnya, ini attachmentnya. Kemudian saya akan coba cek seperti ini. Oke, ini belum masuk. Kita tunggu sebentar. Mungkin dia masuk ke spam. Dia biasa butuh waktu ketika untuk sinkron. Oke, saya pilih ke sini. Oke, ini masuk dia. Masuk ya, saya coba buka. Nah, pengiriman pesan tadi berhasil. Oke, pengiriman pesan berhasil. Dan ini juga sudah dicek dengan antivirus karena saya ada engine-nya Avast. Jadi secara otomatis akan diperiksa dulu dengan antivirus baru dikirim. Nah, ini pengiriman pesan ini berhasil, adik-adik sekalian. Jadi proses send dari email uji coba tadi ke email ini berhasil dilakukan. Nah, sekarang bagaimana jika menerima pesan? Oke, kita akan coba replay. Saya akan replay dari sini. Oke. Salam lagi. Terima kasih. Pesan sudah diterima dengan baik. Email klien. Sukses disinkronisasi. Sinkronisasi. Oke. Terima kasih. Nah, saya sudah buat seperti ini pesan. Saya tidak perlu lampirkan email ya. Saya tidak perlu lampirkan email. Kemudian jika sudah, saya tekan tombol send. Oke. Oke, sekarang setelah dikirim kita cek. Kita menunggu pesan email. Nah, ini sinkron lagi. Dia otomatis sinkron per periodik mungkin sekitar 2 menit 3 menit sekali dia akan secara otomatis untuk mensinkronkan. Kalau memang mau manual, klik aja ini. Nah, ini manual prosesnya. Nah, masuk. Artinya pengiriman dan penerimaan email berhasil dilakukan. Oke, masuk ya. Masuk. Kemudian kita akan mencoba membuat folder. Jadi apa gunanya folder ini? Jika email itu banyak sekali, kita bisa grup berdasarkan si pengirim. Di sini ada manage folder. Oke, di sini ada manage folder. Kita akan coba buat satu folder. Misalnya ada folder kerjasama. Oke, kerjasama perusahaan A. Oke, tambah lagi kerjasama perusahaan B. Berarti ada dua folder ya, ada dua folder. Kemudian saya pilih tombol sync with server. Artinya apa? Ketika saya buat di sini, ini hanya untuk email klien saja. Ketika saya tekan tombol sync with server, maka di Gmail kita itu secara otomatis sudah ada folder kerjasama perusahaan A dan kerjasama perusahaan B. Nah, perhatikan, kita coba cek betul tidak ada kerjasama perusahaan A, kerjasama perusahaan B di sini. Oke, kita cek sebentar. Nah, ini Gmail uji coba tadi ya. Nah, kan tadi kita menghapus beberapa pesan email, pesannya juga terhapus. Di sini juga ada dua email, ada angka 2 ya, artinya ada si pengirim 1, si penerima
Atau kita mengirim terdata, kita menerima email juga terdata. Kemudian ada dua label. Kalau di sini namanya label, kerjasama perusahaan A dan kerjasama perusahaan B. Nah, sekarang kita akan coba sinkronisasi. Oke, kalau sudah ini, sekarang di sini, adik-adik sekalian, saya bisa pilih yang namanya create filter. Create filter itu fungsinya apa? Create filter itu fungsinya adalah kita bisa menggrupkan berdasarkan email. Jika email A masuk ke sini, jika email B masuk ke sini. Jika email A, kita save semua pesan email itu secara otomatis ke folder kerjasama perusahaan A. Jika masuknya dari email perusahaan B, maka secara otomatis kita save ke kerjasama perusahaan B. Nah, di sini ada create filter, ada namanya from me. Oke, di sini bisa kita buat. Oke. Nah, from siapa? Jika dari usurobi@850.com, maka actionnya adalah, nah, di sini ada pilihan. Ada copy to folder, ada move to folder. Maka ini secara otomatis kita pilih move to folder. Ke folder mana? Kerjasama perusahaan. Maka di sini reviewnya, jika email masuk dari alamat email ini, pindahkan semua email, ini maksudnya semua email ke folder kerjasama perusahaan. Oke, perhatikan. Di sini ada save and run, ada cancel. Kita ini baru pertama sekali buat. Maka kita tidak boleh save. Kita harus langsung save and run. Kita klik tombol save and run. Maka secara otomatis dia akan bekerja untuk memfilter semua email yang ada dari usurobi@850.com dan masuknya kemana? Perhatikan, inbox sudah kosong. Sudah tidak ada lagi, tapi semua pindah ke sini. Ke kerjasama perusahaan. Nah, begitu juga untuk case-case lainnya. Jika ada email tertentu, kita tinggal buat ke folder mana. Nah, ini adalah salah satu manajemen email yang terkadang banyak, mungkin adik-adik sekalian, mungkin juga yang sudah bekerja di perusahaan, mungkin banyak juga, mungkin kayak seperti kolega saya, itu juga tidak aware, tidak eh, paham bahwa hal ini ya, itu akan mempermudah pekerjaan kita. Jadi kalau semua di inbox, ini akan sangat, apa bahasa saya ya, akan sangat menumpuk. Jika mau mencari email tertentu itu sangat susah sekali. Walaupun ada tombol search ya, tapi itu tidak akan mudah kalau mencari, mungkin kalau 10, 100 email, mungkin masih mudah lah. Tapi kalau sudah ribuan email, itu sudah tidak cocok lagi menggunakan search, ya, tidak akan cocok menggunakan search. Dan itu search ini bukan hanya ada di Mailbird, ada di Thunderbird, ada di Mozilla, dan ada di email klien lainnya. Tapi jika kita buat filter seperti ini, adik-adik sekalian, ini akan mudah sekali. Kenapa? Karena ketika proses pencariannya, kita tahu saya mau mencari email dari perusahaan A, dari kolega saya Universitas A, itu akan mudah sekali ketika kita sudah filter dari awal. Kenapa? Karena pencariannya itu lebih sempit lagi di dalam folder ini. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak akan mencari ke keseluruhan pesan email yang masuk di inbox, tapi dia fokus mencari pesan email tertentu berdasarkan folder yang sudah kita tentukan terlebih dahulu di awal. Nah, ini adalah manajemen email yang sangat tepat. Jadi mulai hari ini adik-adik sekalian, jika punya email, dan saya yakin adik-adik sekalian tuh kebanyakan sudah bekerja, coba gunakan ini untuk urusan pekerjaan Anda, akan lebih mudah sekali dilakukan. Gitu. Nah, selain itu juga membiasakan yang namanya kemudahan teknologi, pemanfaatan teknologi itu secara maksimal. Nah, ini hanya yang sederhana. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan mencoba bagaimana yang namanya membuat replay otomatis. Contohnya apa? Ketika liburan. Jadi mungkin ada pekerjaan kita itu liburan juga ada yang mengirim email. Jadi ada masuk email, ternyata ketika kita liburan, mungkin hari besar misalnya Idul Adha atau Idul Fitri, kita mungkin liburan 4 hari. Dalam 4 hari itu mungkin ada masuk pesan email. Nah, kita harus bisa memberikan notifikasi secara otomatis kepada si pengirim bahwa kita sedang liburan dan jika memang urgent, jika memang sangat penting,
tolong hubungin ke email ini. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya, bagaimana membuat seperti itu dan bagaimana kita membuat yang namanya digital signature untuk menandakan keabsahan bahwa pesan email itu berasal dari kita. Nah, mungkin itu saja untuk praktek sesi hari ini. Di pertemuan ini kita akan mencoba materi ini di laboratorium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.